Belum pernah bertemu yang mana yang secabul daripada pria ini. Melihat tetangganya yang cantik di lantai bawah, dia merangkak ke tanah, mengintipnya melalui celah. Gadis ini juga melihatnya. Lalu dia langsung berdiri, membalikkan meja, dan menghilang dari pandangannya. Siapa sangka, beberapa detik kemudian, gadis itu membawa tangga untuk naik ke atas. Sang pria sejenak malu. Gadis itu menatapnya, perlahan mengangkat tangannya. Pada saat ini, ada suara di luar. Dia sadar kembali dan menemukan bahwa itu adalah ilusinya. Pria ini bernama Matt. Dia selalu tinggal di sebuah kos yang kumuh. Hari itu ketika dia hendak pergi ke sekolah, begitu menoleh, dia bertemu penyewa baru yang Pinay dan pacarnya Drake. Apa yang terjadi setelah itu? Jika ada yang tertarik, pergi dan lihat filmnya. Waktu berlalu di malam hari. Matt telah melajang selama 18 tahun. Setiap hari dia hanya bisa menonton TV dan bermain teleponnya. Dia harus menahan diri dari erangan dari kamar sebelah. Karena tidak bisa tenang, dia keluar untuk berjalan-jalan. Pada saat ini dia melihat pasangan kekasih yang baru pindah ke sini berdebat di lantai bawah. Ternyata Drake adalah seorang penjaga. Malam itu dia tiba-tiba dipanggil untuk sebuah misi. Membuat Pinay merasa sangat tidak aman. Sampai keesokan harinya, Drake masih belum pulang. Sekarang kabel komputer Pinay rusak. Dia hanya bisa keluar untuk menelepon. Matt berinisiatif menawarkan kabelnya kepada Pinay. Karena meminjam kabel komputernya, Pinay ingin berterima kasih padanya. Dia berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya, lalu pergi. Tiba-tiba dia menoleh yang membuat Matt tergila-gila padanya. Siapa sangka malam itu, saat Matt melewati kamar Pinay, lampu listrik di ruangan itu menarik perhatiannya. Melalui celah itu, dia melihat Pinay merias wajahnya di dalam ruangan. Adegan ini membuatnya bingung. Jadi dia cepat-cepat kembali ke kamarnya. Tanpa mengeluarkan suara. Kamar tempat Pinay berada. Karena itu kamar yang lusuh. Ada lubang di mana-mana. Dia penasaran membungkuk. Melalui lubang di lantai, mengawasi setiap gerakan Pinay. Baru saat itulah Matt tahu. Ternyata Pinay adalah seorang streamer. Konten yang dilakukannya adalah memamerkan tubuhnya. Selama seluruh proses, kepala Matt dipenuhi dengan tubuh Pinay. Dia tidak bisa menahannya lagi dan hampir bertepuk tangan. Pinay mengakhiri streaming langsung, mengemasi peralatannya. Kemudian letakkan makanan di atas meja. Menunggu Drake pulang untuk makan. Setelah makan dan minum, mereka melakukan sesuatu untuk mengkonsumsi energi. Dan Matt mengintip dari atas, tidak melewatkan satu detail pun. Pinay berbaring di tempat tidur dengan mata tertutup. Membuat Matt merasa semakin gatal. Dia terus mengamati tindakan lantai bawah. Sampai suatu malam, Pinay menemukan Matt mengintipnya melalui celah. Tapi Pinay tidak menunjukkan apapun. Keesokan harinya, Matt pergi ke pub untuk menghilangkan kesedihannya. Pada saat ini, Mastik berinisiatif untuk memulai percakapan. Lalu meninggalkan metode kontak. Dia bahkan berfoto dengan Matt. Di bawah sorakan teman-temannya. Pada dasarnya, ini hanya permainan yang berisiko. Tetapi itu membuat Matt sedikit malu. Dia langsung pulang di tengah hujan. Tetapi ketika dia berlindung dari hujan di pintu, dia menemukan pintu kamar Pinay tidak tertutup. Hati yang dulu tenang kini berdebar kencang. Dia menyelinap membuka pintu dan masuk. Berpura-pura melakukan gerakan seperti Drake setiap kali dia pulang. Dia melakukan semuanya dengan sangat baik. Sehingga gadis di ruangan itu mengira Drake sudah kembali. Matt kemudian menyelinap ke kamar Pinay. Yang secara naif dia pikir tidak terdeteksi. Keesokan harinya Matt dengan wajah bersemangat menyelesaikan lagu baru bersama rekan satu timnya. Ketika dia selesai, dia pulang ke rumah. Dan ketika dia membuka pintu, dia menemukan Mastik di sini sejak lama. Karena kamarnya sudah sangat tua. Hal terjadi di antara keduanya telah menyebar kemana-mana. Hanya Matt yang tidak tahu apa-apa. Untungnya, Pinay memiliki kebaikan yang mengingatkannya.
Tetapi Matt mengatakan mereka hanya teman normal. Lalu Matt bahkan membawa kembali air mandi untuk Mastik. Tetapi ketika Matt duduk untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya, Pinay tiba-tiba memanggil. Tanpa ragu-ragu mengundang Matt untuk bermain. Matt juga berniat menunggu Mastik pergi, lalu turun ke bawah. Tapi dia tidak bisa menahan kata-kata provokatif Pinay. Ketika dia hendak turun, dia melihat tetangganya di pintu. Dengan enggan, dia memilih kamar di atas kamar Pinay. Mereka berdua melewati celah untuk berbicara. Siapa sangka Drake tiba-tiba pulang ke rumah saat ini. Pinay dengan panik melihat dari atas. Yang menarik Drake perhatiannya. Pinay belum sempat sadar kembali dan tidak sengaja bilang, "Dwight." Drake mengira bahwa Dwight menggertaknya. Sehingga dia keluar dan bertanya siapa Dwight. Tanpa jawaban, dia mengancam semua orang dengan pistol. Matt ditakut-takuti, dia tidak tahu harus berbuat apa. Untungnya, Pinay menghentikan Drake tepat waktu. Jika tidak dihentikan Pinay, apa yang dia akan lakukan? Di sisi lain, kebohongan bos Drake terungkap. Dia selalu curiga bahwa anak buah terdekatnya mengkhianatinya. Drake juga khawatir dia akan terlibat. Jadi bersiap-siap ketika tiba di rumah, dia akan memberitahu Pinay hal ini. Dirinya perlu menghindari badai kali ini untuk sementara waktu. Tanpa diduga, pada malam hari, bosnya berkata dia ingin bertemu dengannya sekarang karena ada tugas untuknya. Setelah dia tiba, bosnya mengikatnya kembali. Drake tidak ada di rumah malam ini yang membuat Pinay sedikit curiga. Matt juga dengan sengaja mengunjunginya. Kenapa Drake tidak pulang malam kemarin? Setelah melihat tetangganya pergi, dia mendekati Pinay, mengambil tindakan. Pada saat yang sama, Mistik pergi menemui Matt. Sepertinya dia mendengar suara di lantai bawah. Melalui celah itu, dia menemukan dua orang sedang berolahraga. Hal ini membuat Mistik marah dan pergi. Drake saat ini sedang disiksa oleh bosnya. Drake memanfaat ketidakwaspadaan pihak lain. Dia tiba-tiba menyerangnya. Lalu merampok senjata darinya. Dia lepaskan tembakan-tembakan sambil melarikan diri. Pada saat ini, Matt berhubungan dengan Pinay. Dia bertanya padanya bahwa apakah Drake akan pulang malam ini. Pinay mengatakan kepadanya bahwa Drake tidak hanya tidak pulang, tetapi ponselnya juga tidak bisa dihubungi sekarang. Hal ini membuat Matt tidak bisa duduk dengan diam lagi, dia ingin menemui Pinay. Tapi Pinay menolaknya. Tanpa diduga, Matt yang tak diundang tapi masih datang. Pinay khawatir mereka akan ditangkap. Jadi dia dengan keras meminta Matt pulang. Tapi tentu saja dia tidak ingin. Di sisi lain, Drake berhasil merampok mobil bosnya. Bawa pulang tubuhnya yang terluka. Sesampai di pintu, ia tidak bisa tahan lagi. Dengan kesulitan merangkak masuk. Karena gerakannya yang lambat. Ketika dia masuk, Pinay dan Matt tidak menyadari keberadaannya. Drake menangkap adegan yang memalukan keduanya di tempat. Setelah itu, Drake tidak membunuh keduanya, tapi mati di pelukan Pinay. Mungkin karena dia terlalu mencintai gadis ini.